Modul 12, Sistem Pemasyarakatan. Sejarah pidana penjara. 1. Masa kuno. Pada awalnya penjara bukanlah pidana, melainkan hanya tempat menahan sementara orang yang menunggu eksekusi, misalnya hukuman mati, pengasingan, mutilasi, atau kerja paksa. Di Mesir, Yunani, dan Romawi kuno, penjara hanya berfungsi sebagai tempat penahanan, bukan pembinaan. 2. Abad pertengahan Eropa, pidana penjara mulai dikenal sebagai hukuman utama, menggantikan bentuk pidana yang sangat kejam, misalnya penyiksaan, bukan hidup-hidup, potong anggota tubuh. Latar belakangnya pengaruh ajaran gereja yang lebih menekankan pertobatan dan perenungan dosa. Muncul sistem penjara biasa, monastery prison. Tahanan dikurung dalam kesunyian agar menyelesaikan perbuatannya. 3. Abad 17 sampai 18 muncul gagasan humanisasi hukum pidana oleh pemikiran klasik seperti Cesare Beccaria 1738 sampai 1794 dengan karya De Dirin e del Fene. Dia menolak hukuman yang kejam dan mengusulkan pidana penjara sebagai bentuk penghukuman yang lebih manusiawi. Di Inggris dan Amerika Serikat berkembang dua modul sistem Pennsylvania. Narapidana ditempatkan sendiri, sel isolasi, fokus pada perenungan, membaca kitab suci, dan introspeksi. Sistem Auburn, New York. Narapidana bekerja bersama di siang hari tetapi tetap diisolasi di malam hari. 4. Abad 19 pidana penjara makin diterima luas di Eropa dan Amerika. Penjara dilengkapi dengan program kerja paksa, disiplin keras, dan pendidikan agama. Muncul pandangan bahwa penjara harus berfungsi mendidik, bukan hanya menghukum. 5. Perkembangan di Indonesia. Masa kolonial Belanda dikenal sistem kepenjaraan dengan ciri balas dendam, kerja paksa, rodi, dan pengasingan. Dasarnya Hergenier Inlander Reglement atau Hire dan peraturan kolonial lainnya. Narapidana diperlakukan semata sebagai objek hukuman. Nah, masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, sistem kepenjaraan mulai dikritik karena dianggap tidak manusiawi. Tahun 1964, Menteri Kehakiman Sadjo mencetuskan konsep sistem permasyarakatan dengan semboyan negara tidak berhak membuat narapidana lebih jahat daripada sebelum ia masuk penjara. Tahun 1995 lahir UU No 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan yang menegaskan pergeseran dari sistem kepenjaraan ke sistem permasyarakatan. 7. Masa kini pidana penjara dipahami bukan semata untuk pembalasan, melainkan pembinaan, mengubah perilaku narapidana, rehabilitasi, memulihkan kondisi sosial dan psikologis, reintegrasi sosial, mengembalikan narapidana ke masyarakat. Narapidana dipandang sebagai manusia yang tetap memiliki hak asasi meskipun kehilangan kemerdekaan. Jadi sejarah pidana penjara menunjukkan pergeseran fungsi dari sekedar penahanan dan balas dendam menjadi sarana pembinaan, pendidikan, dan resosialisasi yang lebih manusiawi. Lembaga Permasyarakatan. 1. Pengertian. Lembaga Permasyarakatan Lapas adalah unit pelaksanaan teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan. Lapas menggantikan istilah penjara setelah lahirnya sistem pemasyarakatan 1964 yang menekankan pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan sekedar penghukuman. 2. Dasar hukum lembaga permasyarakatan. 1. UUD 1945 pasal 28A sampai 28Z, jaminan HAM termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengatur jenis pidana termasuk pidana penjara. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP UU No 8 tahun 1981 pasal 270 KUHP. Eksekusi pidana dilakukan oleh jaksa dengan memasukkan terpidana ke lapas. 4. UU No 12 tahun 1945 tentang permasyarakatan menjadi dasar utama sistem permasyarakatan di Indonesia, menegaskan perbedaan sistem kepenjaraan balas dendam dengan sistem permasyarakatan pembinaan. 5. Peraturan pemerintah PP dan Permenkumham PP No 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan. PP No 19 tahun 2012 perubahan PP 32 sampai 1999 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti, pembebasan bersyarat. Permenkumham terkait tata tertib
remisi, asimilasi, dan reintegrasi sosial. 3. Hak-hak narapidana di lapas. Berdasarkan pasal 14 UU No 12 tahun 1995, setiap narapidana berhak: 1. Melaksanakan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya. 2. Mendapat perawatan jasmani dan rohani. 3. Mendapat pendidikan dan pengajaran. 4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 5. Menyampaikan keluhan. 6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa. 7. Mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukan. 8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu. 9. Mendapat pengurangan masa pidana remisi. 10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. 11. Mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat. 12. Mendapat hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Kewajiban narapidana. Selain hak, narapidana juga berkewajiban untuk mentaati tata tertib lapas, mengikuti program pembinaan, menjaga keamanan dan ketertiban, menghormati petugas dan sesama warga binaan. Intinya, lapas adalah lembaga pembinaan, bukan tempat balas dendam. Dasar hukumnya UUD 1945, KUHP UU 12 sampai atau 1995, PP 32 atau 1999, JO PP 99 atau 2012, serta Permenkumham. Hak narapidana tetap dilindungi meski kehilangan kemerdekaan, karena mereka tetap manusia yang bermartabat.